Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Apa kabar kawan-kawan? Semoga sehat selalu sekeluarga. Amin. Sebelum kita menuju ke cerita, mohon izin mau promo bawang goreng biji terlebih dahulu. Bawang goreng renyah kualitas premium tanpa campuran apapun. Bawangnya sendiri dari Brebes ya. Jadi bawang Brebes itu memang terkenal dengan aroma dan rasa yang kuat. Untuk kawan-kawan yang berminat bisa langsung cek aja di bawah ini. Itu ada di Shopee, ada di Tokopedia, TikTok, sama ada di nyawiji.com. Dan untuk kawan-kawan yang kemarin sudah sempat memesan, terima kasih banyak atas pesanannya. Kita langsung aja menuju ke cerita. Oh ya, yang udah download, udah ini berpartisipasi di aplikasi RIM juga terima kasih banyak atas partisipasinya. Oke, kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Dian di Gresik. Mbak Dian menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2010. Jadi pada saat itu Mbak Dian sama suami itu udah punya anak ya. Cuman karena ada satu kebutuhan, jadi ada yang nyangkut. Suaminya itu mendapat undangan dari salah satu temannya. Jadi teman suami itu ngadain acara sunatan. Ya sudah, akhirnya kan ngomong sama Mbak Dian kan, nanti malam ini kita kondangan. Waktu itu malam Sabtu. Kondangan di mana Mas? Itu di tempat temanku, kata suaminya. Oh, jauh ndak Mas? Lumayan cukup jauh. Akhirnya apa? Di hari H memang udah direncanakan. Ini anaknya Mbak Dian pun dititipkan ke neneknya ya, karena mereka masih tinggal satu rumah di situ. Ngomong, Pak, Bu, aku mau kondangan sama suami di tempat ini, di tempat temannya, aku titip sini ya, gitu ya. Akhirnya sudah, anak pun dititipkan. Singkat cerita, Mbak Dian sama suami pun pergi menuju ke alamat tersebut. Ya pertama, Mbak Dian nanya, Mas kamu tahu tempatnya? Katanya, tahu. Udah pernah ke sana? Udah pernah ke situ, kata si suami. Dan ya dengan pedenya mereka pun mulai melakukan perjalanan malam itu. Naik motor boncengan, suami yang nyetir, Mbak Dian itu di belakang. Motornya tuh motor bebek biasa, bukan yang matic ya. Ke sana dan Mbak Dian pun ya lumayan cukup kaget. Mereka tuh berangkat masih lumayan cukup sore lah, sekitar masih jam 7 gitu ya. Mereka pun berangkat ke sana dan Mbak Dian, Mas, emang jauh ya Mas ya? Jauh lah, katanya di daerah ini, nyebutin satu daerah ya. Iya, cuman masih ke sana lagi, kata si suaminya. Wow, gitu kan. Udah malam-malam. Yang dilewatin itu juga bukan jalanan raya, maksudnya yang banyak orang lalu lalang di situ, enggak. Masukinya itu mulai daerah-daerah persawahan. Mulai kali-kali besar begitu ya, terus udah begitu mulai masuk ke daerah ini apa namanya, daerah yang hutan-hutan seperti itulah, kebun-kebun rakyat kayak gitu ya. Itu kan gelap, memang masih ada beberapa orang melintas di situ. Perjalanan waktu itu mungkin sudah hampir setengah jam. Mas, masih jauh ndak? Mbak Dian itu udah mulai pegel juga. Soalnya apa? Ini jalanan itu udah mulai nanjak. Mbak Dian juga khawatir dengan kondisi motor. Mas, ini motornya kuat ndak ya Mas ya? Ndak boleh ngomong seperti itu, kata suaminya. Udah, kamu tenang aja. Tapi kamu tahu alamatnya? Kamu tahu, kata suaminya. Jadi ya sudah, karena suaminya sudah meyakinkan. Aku itu tahu alamatnya, udah kamu tenang aja, bentar lagi juga nyampe. Suami itu menghibur Mbak Dian dengan cara seperti itu. Tapi ndak nyampe-nyampe, masih ke sana. Dan ya karena jalanan juga agak sedikit nanjak, kecepatan motor pun jadi berkurang ya. Dan harus ya ekstra hati-hati, takutnya itu tadi motornya ndak kuat, gelundung lagi ke bawah, repot. Terus kayak gitu naik ke sana, sampailah mereka di satu jalanan yang seingat Mbak Dian, jalanannya lumayan cukup bagus gitu ya. Jalanan aspal, meskipun ada beberapa lubang di titik-titik tertentu, cuman itu masih oke lah dilewatin. Nah, ini di jalanan tersebut ada
sebuah, bukan pertigaan, tapi ada percabangan. Percabangan itu kontras. Jadi jalan yang aslinya itu aspal ke sana ya, warnanya hitam. Nah, yang cabang ke samping, ke kiri, itu jalanan yang lumayan cukup rusak. Jadi aspal mungkin aspal-aspal ala-ala begitu ya. Itu kan udah mulai berudul-berudul begitu. Jadi yang kelihatan itu cuman batu-batunya seperti itu doang. Nah, suami itu ke sana, belok ngambil itu. Ngambil jalanan yang kecil itu tadi. Mas, kesini mas. Mbak Dian kan mulai agak sedikit khawatir ya. Loh, kok jalanannya begini, nanjak. Kayak ini loh. Misal ada jalanan utama daerah pegunungan gitu ya. Pokoknya yang berbukit-bukit seperti itu. Terus ada jalanan masuk ke kampung kecil. Nah, itu kan jalanannya biasanya seperti itu. Ya, begitulah kurang lebih gitu ya. Kawan-kawan mungkin pernah melihat gambaran yang semacam itu. Nah, ini masuk ke sana, nanjak, turun, mas. Beneran ke sini, mas. Jauh juga berarti, mas. Iya, gitu. Emang ada kampung, mas, di depan? Ada, nanti bentar lagi juga sampai, kata si suami. Terus jalan ke sana. Gak nyampe-nyampe sampai suami pun. Aku bingung. Nah, di situ Mbak Dian itu mulai khawatir. Bingung kenapa, mas? Kok nggak nyampe-nyampe ya, kata suami. Loh, nggak nyampe-nyampe gimana? Bukannya tadi katanya kamu bener jalannya tuh ini. Aku inget banget. Cuman kok ini nggak nyampe-nyampe ya? Harusnya itu udah nyampe deh, kata si suami tadi. Dan disitulah motor itu mulai mengalami kendala. Jadi itu kan motornya motor bebek, masih pakai rantai gitu ya. Rantainya itu mungkin kendor atau bagaimana, jadi bunyi kretek-kretek-kretek. Mbak Dian pun khawatir. Mas, rantainya kok bunyi kretek-kretek begini, mas? Iya, kenapa ya gitu ya? Akhirnya sebentar, suaminya pun akhirnya motornya berhenti di sana. Yaitu di tengah jalanan kecil tadi, yang nggak tahu ujungnya kemana, kanan kirinya itu hutan, nggak ada penerangan apapun. Suami berhenti di situ dan ya cuman bermodalkan lampu senter itu lampu motor itu kan nyorotnya ke depan. Mbak Dian turun, suami pun turun, motor distandarin gitu ya, mesin tetap dibiarkan menyala. Ya rantainya itu samar-samar doang gitu, diliatin gitu. Iya bener, ternyata rantainya tuh kendor. Wow, ini gawat, kata suaminya. Ini kalau misalkan kita pakai kecepatan yang ya lumayan cukup tinggi atau posisi motor itu agak sedikit miring, ini tuh rawan rantainya lepas, kata suami. Terus gimana mas, itu kita lagi di sini, kamu mau benerin di sini, kata si Mbak Dian. Yo enggak lah, kita pakai aja, cuman hati-hati mas. Gini, aku mau mastiin kita itu lagi berada di antah berantah, kata si Mbak Dian. Itu bener, alamat teman kamu itu sini, kata suaminya. Harusnya sih bener, cuman aku ya bingung, kok nggak nyampe-nyampe ya. Harusnya itu sekitar 10 menit itu udah ketemu kampung gitu kan. Terus nggak tahu ini kenapa kok sampai sekarang nggak ketemu-ketemu. Mas, kamu salah kali. Sebentar, kata suaminya. Udah, kita diem dulu di sini. Nah, mereka lagi diem. Mas suaminya itu mau muter sepeda motornya. Udah, kita balik lagi aja, kata suami gitu. Dan akhirnya apa? Motor pun diputer. Mereka sama-sama diem. Dan mereka itu mendengar gosek gitu kan. Itu mereka berpikir itu mungkin binatang buas atau apa gitu. Mas, aku takut, kata Mbak Dian. Udah sini, naik. Dan saat motor itu posisinya udah terbalik, mereka udah posisi ngadepnya tuh kayak tadi arah pulang ya. Mereka tuh mendengar sek dan mereka tuh sepintas melihat kayak ada beberapa sosok itu yang lari mereka kan posisinya minggir ya. Ini ya di jalanan itu kayak gedebuk gitu. Ada beberapa kayak anak-anak kecil yang lagi lari, tapi memang gak ada suara ketawa, gak ada suara apa, cuman kayak suara langkah doang, gedebuk gitu. Itu ngelewatin sepeda motor mereka. Mas, itu suara apa ya mas? Itu suara apa ya mas ya? Sementara lampu kan nyorot ke sana, itu nggak kelihatan apapun. Dan mas, ayo mas pulang, ayo pulang. Dan saat mas
Anggap aja Mas Ardan gitulah suaminya ini, kayak nama radio di Bandung. Nah, si Mas Ardan itu mulai masukin gigi satu. Nah, begitu masuk gigi satu, jegrek, di depan sana, ini yang kesenter sama sepeda motor, itu lampunya pasangnya juga udah lampu jarak jauh ya. Nah, di depan situ ada satu sosok yang berdiri di sana. Ini sosok, jadi jalanan ya, itu sebelah kanan itu jurang tapi landai, sebelah kiri itu kayak bukit gitu, itu pun juga tidak terlalu tinggi. Nah, ini di sebelah yang landai itu ada sesuatu yang agak merunduk begitu kan, dan mereka pun langsung mengenali itu adalah sosok pocong. Ada sosok pocong yang berdiri di situ. Mas, itu apa mas? Kok kayak gitu mas? Kayak pocong mas, kata Mbak Dian. Kata suaminya, iya emang iya itu pocong. Mas terus gimana mas? Matiin motornya. Jangan dimatiin, kata suaminya. Udah biarin aja. Udah kita diem dulu di sini. Nah si pocong itu bergerak dan apa tiba-tiba slep, kayak naik terbang menuju ke atas bukit sana. Ya langsung di situ, mas ayo jalan. Suaminya nurut, si Mas Ardan pun jalanin motor ke sana. Mbak Dian meluk, ya tambah kenceng gitu kan. Nah itu dilewatin lah si sosok pocong itu. Nah sosok pocong itu masih berdiri di atas di sisi sebelah kiri mereka di situ ya. Mbak Dian pun ngelihat gitu kan. Idih serem banget, kata si Mbak Dian itu sempat kena lampu gitu, jadi agak sedikit terang di lingkungan situ, lumayan cukup kelihatan. Akhirnya balik lagi mereka, si Mas Ardan pun naik motornya kali ini agak cepet gitu ya. Mbak Dian pun khawatir ini diikutin atau enggak ya, cuman suami bilang, kamu jangan nengok, katanya, jangan ngelihat ke belakang. Emang kenapa mas? Wis pokoknya jangan nengok, jangan ngelihat ke belakang. Mbak Diannya ya tambah takut gitu kan, mas emang kenapa? Udah sudah, meluk aja kamu, merem. Akhirnya Mbak Dian pun nurut meluk ke sana, ngelewatin itu tadi jalur itu. Dan saat mereka lagi jalan, Mbak Dian kan merem, lihatnya tuh cuman ke bawah begitu kan. Pertama ke arah kiri, bosen, pindah ke arah kanan, begini ada helmnya agak susah juga, cuman ngeliatinnya ke bawah terus. Nah ini di sebelah kanan mereka, ini ada sosok kecil. Mbak Dian mikirnya awalnya itu anjing atau apa ya, ternyata bukan. Jadi kayak gelondongan begitu, warnanya tuh hitam, dan yang hitam itu seolah-olah kayak rambut gitu ya. Dan kaki mereka tuh pendek, jadi kayak kepala besar, kakinya pendek, itu lari, ada 3 atau 4, ngeduluin motornya si Mbak Dian itu. Gedebuk gitu kan, kesana di sampingnya, lebih cepat larinya dari sepeda motor tersebut. Cuman apa? Mas Ardan itu nggak melihat apapun. Mbak Dian diem aja, Mas Ardan juga diem. Sampai akhirnya singkat cerita, mereka pun tiba di pertigaan yang tadi gitu ya, keluar menuju ke jalanan yang itu tadi, yang lebih besar lagi. Di situ, kita udah sampai sini. Harusnya kan belok kanan ya, belok kanan itu pulang. Tapi suami milih belok kiri. Mbak Dian di situ lumayan cukup kesel, mas. Loh kok belok kiri mas? Belok kiri bukannya tambah jauh? Oh enggak apa-apa, aku penasaran, kata si suaminya gitu. Penasaran apa mas? Kayaknya kita salah jalur deh, harusnya itu bukan di sini, kata suaminya. Coba ya kita jalan lurus sebentar lagi. Ya Mbak Dian pun dengan ketakutan itu nggak ada pilihan lain. Ya sudah, akhirnya ikut lanjut jalan ke sana. Dan mungkin sekitar ya berapa ratus meter lah, 300 atau 400 meter, ketemu lagi. Ada jalanan belok ke kiri di situ, dan jalanannya tuh lebih bagus. Lebih bagus dari jalanan sebelumnya, dan kondisinya itu lebih landai. Kalau yang tadi kan begitu ke sana langsung nanjak gitu. Itu tuh enggak landai gitu, kayak memang masuki perkampungan. Ada gerbangnya juga di situ, gerbangnya juga baru dibikin. Akhirnya masuklah mereka ke sana. Begitu masuk ke situ ya jalan berapa gitu, dan di situ ada kehidupan, mulai ada orang yang mungkin baru pulang dari hajatan gitu ya, dari undangan juga pulang, papasan dan yang lain-lain. Itu lumayan cukup tenang lah, sampai akhirnya mereka pun tiba di tempat tujuan. Saat tiba di tempat tujuan itu udah hampir jam 8 malam ya waktu itu, dan memang lagi rame-ramenya. Ya ketemu sama tuan rumah di situ.
Si Mas Ardan cerita, Mbak Dian pun cerita, aku tadi salah gang, katanya begitu. Duh, salah gang kenapa? Pokoknya aku lewat itu loh gang yang satu. Loh, itu kan gang jalanan itu udah jarang dipakai, kata si temannya Mas Ardan yang di situ loh. Dan si temannya itu cerita. Jadi di situ tuh jalanan memang bekas proyek waktu itu ya, udah lumayan cukup lama. Tapi di proyek tersebut itu di tahun 90-an awal katanya. Itu pernah ada satu insiden, pernah ada kecelakaan. Beberapa meninggal di proyek tersebut dan ya akhirnya proyek itu nggak diteruskan, dihentikan. Dan sisa jalanan tersebut itu memang masih ada sampai sekarang. Warga itu udah jarang lewat ke sana, kecuali memang yang mau menuju ke kebunnya di situ ya. Karena apa? Jalan itu tuh buntu dan jalannya itu nggak terlalu panjang kata situ. Ya cara dilewatin, gitu ke sana naik sepeda motor paling paling lama 5 menit katanya. Paling lama 5 menit itu jalanan itu udah habis. 5 menit apaan, orang kita itu perasaan ya Mas ya. Kita udah lama banget ya Mas jalan. Nah iya. Tadi kita itu ngelewatin jalan itu nggak nyampe-nyampe John, kata si Mas Ardan ya. Nggak nyampe-nyampe, jauh banget, kok rumahmu nggak selesai-selesai begini, kok nggak habis-habis. Ya itu diceritain sampai pulangnya, aduh ketemu pocong. Terus ada nggak tahu kata Mbak Dian itu sosok kecil-kecil, guys nggak ngerti. Nah akhirnya ya udah dapat cerita seperti itu kan. Dan mereka terus ini gimana pulangnya? Ya pulang-pulang aja kata Mas Ardan, emang kenapa, itu kan beda jalur. Ya akhirnya sudah kan, sekitar jam nggak lama di sana, paling sekitar 8:30 mereka pun pamit undur diri. Nah sebelum undur diri tadi, si Mas Ardan sempat minta tolong sama temannya, barangkali di sini ada orang montir atau apapun lah, disuruh benerin rantainya biar kenceng lagi, soalnya ngerinya kenapa-kenapa itu rantai kan udah kendor kan. Akhirnya sudah minta tolong sama tetangga yang hajatan itu dibenerin lah sebentar, tek selesai. Dan mereka pun melanjutkan perjalanan pulang. Saat melanjutkan perjalanan pulang, tentu saja Mas Ardan, Mbak Dian itu kan penasaran dengan jalanan tadi. Mereka kan ngelewatin itu lagi, mas itu jalanannya di sana, jalanannya di sana. Dan saat mereka ngelintasin di situ, nggak di depan gerbang sih, cuman agak masuk ke sana, lumayan cukup nanjak kan waktu itu. Di situ mereka melihat ada beberapa sosok pocong itu lagi berdiri di sana. Ada 3 atau 4 lah di kegelapan itu. Yang lihat itu Mbak Dian ya, karena Mas Ardan kan cuman lihat sebentar, fokus ke jalanan lagi, soalnya waktu itu agak sedikit nikung. Mbak Dian kan ngeliatin terus ke sana. Diem aja waktu itu sampai akhirnya udah kelewat. Nah begitu udah kelewat baru cerita, Mas, aku ngeliat Mas, ada pocongnya Mas, ada beberapa pocong di situ Mas. Ya sudahlah, itu jalanan ini harusnya ditutup aja ya, kata si Mas Ardan. Iya ya Mas ya, harusnya ditutup, kayak gitu tuh cuman bikin serem doang. Dan singkat cerita, perjalanan itu pun sempurna. Mereka pun tiba di rumah dengan selamat. Udah tiba di rumah dengan selamat, cerita dong sama bapak sama ibunya Mbak Dian pengalamannya tadi, sekaligus ya anaknya itu juga udah tidur. Anaknya tidur, dipindahin kan, dari kamar neneknya dipindahin ke kamarnya Mbak Dian. Saat dipindahin itu kan bangun. Begitu bangun, anaknya itu jerit-jerit ketakutan. Kejer lah intinya, ketakutan, ngeliatin Mbak Dian gitu kan. Matanya tuh melotot. Nggak mau sambil gedek-gedek begitu ya, badan itu gemeter ya. Mbak Dian tentu saja khawatir. Kakek neneknya pun ke sana. Dian digendong dulu waktu itu si anaknya sama neneknya. Mbak Dian itu disuruh, kamu mandi dulu sana katanya, sama suamimu suruh mandi dulu. Akhirnya apa? Mandilah Mbak Dian. Udah mandi kan, udah selesai. Anaknya itu udah mulai tenang dan waktu itu belum tidur. Begitu lihat Mbak Dian yang udah mandi, anaknya itu bisa tenang, mau dipeluk, mau diajak tidur. Akhirnya anaknya pun tidur. Mbak Dian kan penasaran, Pak Bu kenapa sih? Kalian itu tadi ada yang ngikutin, setidaknya hawanya katanya.
Ada yang ngikutin Pak Bu, iya ada yang ngikutin, makanya anakmu anak kecil kan biasanya seperti itu ya, suka ya ndak tahulah melihat sesuatu yang mungkin nggak kelihatan sebenarnya. Dan akhirnya apa, si Mbak Dian udah mandi, itu kayak udah dibersihkan, udah kembali seperti semula. Sebelumnya itu mungkin anakmu itu ngelihat sesuatu lah intinya. Nanti besok aja ditanyain dia tuh ngelihat apa gitu. Malam itu pun Mbak Dian sama suami istirahat tidur. Nah, keesokan paginya si anak itu ditanyain, "Dek, tadi malam kamu ngelihat ibu seperti apa sih? Kok kamu ketakutan? Kok kamu takut begitu?" "Ah, ibu ada setannya," katanya begitu. "Hah? Ibu ada setannya?" "Iya, di belakang." Dan si anak itu ngasih isyarat ya, begini ya, tangannya ditelungkupin ke atas. Itu kan isyaratnya anak kecil untuk sejenis pocong atau apa gitu. "Kamu ngelihat itu?" "Iya Bu, aku ngelihat si itunya, setannya itu berdiri di belakang ibu, ngikutin terus, nempel," katanya begitu. Nempel gimana? Ya dijelasin anak-anak seininya lah, selugu-lugunya anak gitu ya. Itu katanya nempel ya, nempel di punggungnya, kayak Mbak Dian itu kayak ngegendong sesuatu, kayak ditempelin begitulah. Itu seperti itu. Oh jadi gitu. Sekarang gimana? Ditanya lagi kan. Sekarang sih udah ndak ada, kata si anaknya. Ya wes, alhamdulillah ndak terjadi apa-apa. Cuman buat memastikan nih, suami akhirnya ya coba nanya-nanya gitu ya. Ada temannya itu kayak seorang ustadz atau apa gitu. Ditanyain ke sana. Nah orang tadi, si Mas Amin namanya ya. Ini si Mas Amin, dia nggak pernah ngeklaim kalau dirinya bisa melihat sesuatu yang seperti itu, bisa ngobatin bagaimana. Cuman ya suaminya Mbak Dian itu konsultasi, minta tolong lah ini bisa ada atau enggak gitu. Dan akhirnya kata si Mas Amin tadi, saya tuh nggak bisa ngelihat apa-apa, nggak bisa tahu begini-begini. Cuman kalau ini sih kayaknya kalau yang saya rasakan memang udah nggak ada di sini, udah bersih, udah nggak apa-apa katanya. Bener Min, bener udah nggak apa-apa katanya gitu kan. Ya wes, setelah itu ya tenang, alhamdulillah semuanya itu berjalan lancar. Tapi pengalaman malam itu bikin kapok Mbak Dian. Mas, lain kali aku kalau misal mau kondangan jauh, aku nggak mau malam-malam Mas, apalagi nggak tahu alamatnya sampai alamat yang kemarin, aku nggak mau. Kalau mau kondangan siang atau sore aja, kata Mbak Dian begitu. Ya. Akhirnya ya begitu, saat dapat undangan lumayan cukup jauh dan alamatnya itu lumayan cukup nggak jelas gitu ya, lumayan jauh, maka mereka itu ngambilnya siang. Tapi kalau memang deket-deket gitu ya, masih di area perkotaan atau apa, oke lah malam hari. Ya, itu aja satu cerita dari Mbak Dian di Gresik sana. Terima kasih Mbak Dian atas ceritanya. Ceritanya mungkin gak terlalu panjang, tapi semoga tetap bisa menghibur kawan-kawan semuanya. Terima kasih Mbak Dian, terima kasih kawan-kawan semua di rumah. Terima kasih atas support dan dukungannya apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah memesan bawang gorengnya biji, tentu saja tak lupa terima kasih banyak atas pesanannya. Untuk kawan-kawan yang belum sempat memesan atau udah lama nggak pesen gitu ya, ayo dipesan, ditunggu pesanannya, maksudnya seperti itu. Untuk kawan-kawan yang sudah download Trim, udah mulai berinteraksi di sana juga terima kasih, ayo bantu ramein aplikasi bikinan sendiri, kecil-kecilan, sederhana, ya siapa tahu rame gitu ya. Kalau nggak rame ya wes nggak apa-apa. Terima kasih semuanya atas support dan dukungannya apapun itu. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semua. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi, tunggu apa lagi? Unduh Reem sekarang juga di App Store dan Play Store. Mulai berbagi kebahagiaan dengan teman-temanmu. Connect, share, and gift.